Halo, Tabedi, adeka lagi toh tentunya di podcast Kopi Mertua. Sebelum kita lanjut, kami kembali memohon dukungan ta dengan cara like, komentar, subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa bunyikan tombol merahnya. Sebelum kita masuk ke podcastnya, kita intro dulu. Assalamualaikum. Oke, kita berjumpa lagi tentunya di podcast Kopi Mertua. Kali ini saya akan membahas satu kasus yang pernah ramai sekali di Indonesia. Akan tetapi 2 bulan terakhir ini banyak sekali kasus yang tertutupi oleh perkara Agus sedih, Agus yang menghabisi istrinya, ada Agus yang menghina penjual ST, ada Agus buntung yang lagi naik atau panas-panas beritanya, dan ada juga Agus di daerah Sumatera sana dipecat dari kantornya, dia orang security dan dia membakar kantornya kodong. Oke, ada apa dengan Agus sampai bisa mengalihkan isu di Indonesia? Oke, mungkin kalian masih ingat kasus korupsi timah, di mana itu diperkirakan kerugian negara itu 271 sampai 300 triliun. Bayangkan saja, 300 triliun. Wow, itu banyak sekali kan? Itu kalau dipakai beli kerupuk, dede, bisa-bisa satu Jakarta lebih itu akan tertutupi kerupuk. Bisa berimbas ke Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Cianjur, dan bahkan bisa sampai ke Kabupaten Bandung Barat atau sampai ke ujung Pulau Jawa untuk nyebrang ke Pulau Sumatera. Oke, kita lanjut ke topiknya, yaitu beberapa hari ini itu ada sebuah keputusan ya dari pengadilan di mana kasus korupsi timah ya. Jadi ini kasus yang sangat-sangat fantastis korupsinya, karena itu tembus sampai 300 triliun, sudah divonis ya. Jadi yang paling menyita perhatian itu yaitu suami dari artis Sandra Dewi ya, Harvey Mois, itu sudah diputus pengadilan 12 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar kurungan 1 tahun. Dede, 12 tahun nih. Terus didenda 1 M korupsinya sampai 300 triliun. Dede, itu juga belum tentu di penjara toh. Orang kaya, dede, itu bukan rahasia umum lagi dong. Oke. Jadi gara-gara kasus Agus dan Gus yang menghina penjual ST, sampai terakhir kasus Agus buntung ya, kita terlewatkan oleh keputusan pengadilan atau sebuah kasus yang pernah viral. Oke, tidak ada lagi yang mengangkat kasus ini ya, seakan-akan kasus ini sudah selesai karena pelakunya sudah ditangkap. Akan tetapi putusan sidangnya 12 tahun penjara dan denda 1 MJ kodong. Dede, itu pun tersangkanya tidak terima ki, marah-marah. Dede, itulah hukum di Indonesia toh. Sudah dia korupsi ya, didenda cuma 1 M, sedangkan kerugian negara itu bisa sampai tembus 300 triliun. Tersangkanya begitu lucunya negeri ini. Harusnya kalau korupsi toh, korupsi bandar narkoba, bandar judi online, atau pemilik situs judi online itu harusnya dihukum seumur hidup minimal toh, atau hukum mati saja ya. Karena pertama, kalau gembong narkoba itu bisa merusak generasi muda, judi merusak perekonomian negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak kasus perceraian gara-gara judi online. Apalagi untuk kasus korupsi itu sangat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Masih banyak kodong
ya, rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, ya, seperti pepatah yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin, Ki Kodong. Kalau begini toh, korupsinya 300 triliun, dihukum cuma 12 tahun. Belum lagi nanti ada potongan revisi inilah, revisi itulah, ya kan? Didenda cuma 1 miliar, itu pun disubsidiar kurungan 1 tahun. Kalau dia bayar dari uang korupsinya tuh, itu tidak dipenjara tuh. Kalau cuma 1 miliar, ya, subsidiar 1 tahun kurungan, tinggal dibayar saja toh, lunas Mi, itu sudah bebas Mi. Wow. Pasti kalian terlewat toh, terlewat Ki, karena sibuk mengurusi kasus Agus. Sedih. Gus yang menghina penjual ST, dan terakhir kasus pelecehan Agus Buntung. Semua tertutupi dari kasus Agus, padahal kasus korupsi 300 triliun itu sudah diputuskan toh, sudah lewat Mito, tidak mungkin lewat di Brandata karena tidak naiki beritanya. Iya betul Kak, saya saja kaget toh. Dede enak sekali, korupsi 300 triliun, dipenjara 12 tahun, subsidiar kurungan 1 tahun karena bayar Ki, denda 1M. Bayangkan dendanya cuma 1M, 1M, dan korupsinya tahu 300 triliun. Kalau menurut saya ini yang memutuskan ini perlu juga dibikin ramai toh. Kok bisa cuma 12 tahun penjara, harusnya seumur hidup Ki. Bayangkan saja kalau 300 triliun itu dibagikan ke rakyat miskin, saya yakin akan berkurang tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Ya, kalian bisa lihat kehidupan di ibu kota. Ya, mungkin sempat viral, ada sebuah keluarga yang hidup di kolong jembatan, tidurnya pun bersip-sipan. Bayangkan saja, ya, itu yang kedetek media. Di sekitar kita, jangankan masalah kehidupan bermasyarakat, mengurus sampah saja, ya, itu masih bingung untuk membayarnya, apalagi masalah yang lain toh. Sekali lagi, buat semua good people di seluruh Indonesia, pendapat kalian seperti apa dengan keputusan pengadilan kasus korupsi tambang timah, ya, yang melibatkan suami dari artis Sandra Dewi, tepatnya Harvey Mois dan kolega dan teman-temannya. Itu sudah diputuskan pengadilan, ya. Ini saya berfokus kepada Harvey Mois yang mendapat hukuman 12 tahun penjara dan denda 1M, subsidiar kurungan 1 tahun. Dan kalian tahu sekali lagi yang dikorupsi berjamaah itu sekitar 300 triliun. Oke, pikir. Bapak yang punya kebijakan, tolong ini bisa diberikan kembali tinjauan ulang, ya, karena saya rasa 12 tahun itu sangat mudah bagi dia yang punya duit tuh. Beda kalau orang miskin 1 tahun saja mungkin di dalam sudah habis semua itu hartanya, ya, karena buat bayar ini, bayar itu dan lain sebagainya. Karena ada banyak teman yang bercerita saat di dalam itu kalau tidak punya ini bisa bonyok kodong. Oke, sampai di sini dulu podcast kita. Jika ada salah kata dan informasi, saya sebagai manusia biasa, cuman yang tadi saya bahas itu sudah tersebar di banyak media, ya, sudah diputuskan 12 tahun penjara, denda 1M, subsidiar 1 tahun, ya, dendanya 1M, korupsinya 300 triliun. Oke? Sebelum kami tutup podcast ini, kami kembali memohon dukungan Tak dengan cara like, komentar, subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa bunyikan tombol merahnya. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe di.